Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG ya. Jadi kembali kita berkumpul di sini untuk saling berbagi ilmu, saling sharing terkait info-info mengenai tentang YouTube. Terkhusus kita ini saling berbagi pengalaman lah sesama YouTuber pemula. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait masalah aturan-aturan dasar ya. Aturan-aturan dasar apa saja yang diperlakukan oleh YouTube itu sendiri. Jadi kayak gini teman-teman ya. Kita itu sebagai seorang YouTuber terkadang mengabaikan yang namanya aturan. Bukan berarti mengabaikan dalam hal ini melanggar, bukan, tapi dalam artian kita mengabaikan untuk mengetahui info-info dasar terkait masalah aturan YouTube itu sendiri. Jadi bukan berarti mengabaikan dalam artian melanggar, bukan, tapi dalam hal keilmuan, maksudnya kayak gitu. Keilmuan kita biasa sebagai YouTuber pemula itu maunya langsung terjun di praktek ya, tanpa mau mengetahui aturan-aturan dasar ya. Kalau saya pribadi sih tidak masalah langsung terjun dulu, sembari kita terjun langsung di proses pembuatan video, upload video, sembari juga kita mestinya harus mempelajari aturan-aturan dasar dari YouTube itu sendiri terkait masalah tata cara pembuatan video yang baik dan benar, terus bagaimana caranya kita bisa mengembangkan channel kita, terus bagaimana caranya kita membangun komunitas kalau sudah berpenghasilan di YouTube. Itu terkadang kita mengabaikan itu teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini ya, ini awal mula mungkin ya. Karena kalau kita bahas terkait aturan dari YouTube itu mungkin sejam 2 jam itu tidak akan selesai ya. Jadi mungkin saya akan bagi beberapa sesi untuk saling berbagi ilmu ini terkait masalah info-info dasar ataupun aturan-aturan dasar YouTube. Dan terkadang kita ataupun teman-teman malas untuk membaca atau kayak gimana, mungkin teman-teman bisa melihat langsung saja penjelasannya kayak gimana. Itu pun menurut versi saya ya teman-teman. Dan sebisa mungkin saya akan menjabarkan tentang aturan-aturan dasar dari YouTube itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai sesi awal terkait masalah saling sharing info-info dasar mengenai hal dalam hal ber-YouTube. Oke, langsung saja. Oke ya teman-teman, kita sekarang sudah berada di di tips untuk kreator sebagai konten YouTube ya. Jadi pembahasan yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu adalah tips mengupload video. Ini adalah fitur dasar dari tips-tips dari YouTube itu sendiri ya. Untuk pembahasan kita selanjutnya itu masih banyak teman-teman ya, masih akan sangat banyak sekali ya. Tapi kita akan coba membedah atau menjabarkan tips-tips gimana caranya menjadi seorang konten kreator yang baik menurut versi YouTube itu sendiri, sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan dan apa yang mau dari YouTube itu sendiri terkait masalah kita sebagai seorang konten kreator ya. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Mulai dari fitur dasar itu ada 3 ya. Terus kemudian adalah cara membuat produksi video yang baik dan benar. Terus langsung di pembahasan selanjutnya ada lagi yang namanya kebijakan dan pedoman, itu terkait dengan masalah aturan-aturan YouTube ya. Terus yang keempat adalah membangun komunitas. Ini terkait masalah
pada saat kita sudah menjadi seorang YouTuber yang berpenghasilan, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan atau konsisten dalam membangun komunitas kita sehingga subscriber kita itu bisa berkembang dan bisa loyal kepada kita ya. Terus memahami performa, ini sangat penting bagi seorang YouTuber, bahwa gimana caranya kita bisa menganalisa performa video kita ya. Terus yang ketiga ada yang keempat atau kelima, menghasilkan uang di YouTube. Nah, ini adalah goalsnya kita sebagai seorang YouTuber ya. Jadi terus yang terakhir adalah mengembangkan strategi konten ya. Ini terkait masalah langkah kita ke depannya pada saat kita sudah berpenghasilan ya. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus kita lewati sebetulnya, sisi-sisi yang sebenarnya dari kita sebagai seorang YouTuber ya. Jadi tidak ada yang instan teman-teman. Selama ini kita sebagai seorang YouTuber pemula itu terkadang maunya instan dan mengabaikan hal-hal terkait masalah pengetahuan dasar dari YouTube itu sendiri, dan akhirnya betapa banyaknya konten kreator yang gagal ya karena mengabaikan hal-hal ini. Padahal bayangkan teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6. Di langkah ke-6 baru bisa menghasilkan uang di YouTube ya. Mulai dari produksi, kebijakan dan pedoman, membangun komunitas, kemudian memahami performa, baru bisa menghasilkan uang di YouTube teman-teman ya. Jadi kembali ke pembahasan awal kita ya. Jadi untuk pembahasan kali ini yang paling pertama untuk fitur-fitur dasar ya, tips mengupload video ya. Jadi ini adalah kita sudah masuk di link tips mengupload video ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dan diingat kita sebagai seorang YouTuber dalam mengupload video ya. Hal yang perlu diingat, yang pertama, jika Anda baru pertama kali membuat video, jangan terlalu mengkhawatirkan kualitasnya. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jadi terkadang kita sebagai seorang YouTuber pemula itu kenapa tidak jadi-jadi membuat sebuah konten, karena itu tadi ya, kita terlalu risau, terlalu mengharapkan sesuatu yang wow di awal pembuatan konten kita, sehingga kita tidak jadi-jadi nih untuk membuat sebuah video. Akhirnya tidak jadi juga untuk menjadi seorang YouTuber ya. Dan YouTube sendiri memahami itu ya, bahwa jangan terlalu mengkhawatirkan kualitasnya dulu. Mulai saja dulu ya dengan cara mengupload video. Itu tips pertama. Terus yang kedua, Anda juga tidak memerlukan peralatan yang sempurna ya. Ini sudah sering saya bahas juga di konten-konten saya sebelumnya, bahwa untuk menjadi seorang YouTuber itu kita tidak perlu untuk seorang YouTuber pemula itu jangan terlalu mementingkan peralatan yang langsung bagus ya, karena bahkan YouTube sendiri itu memberikan tips ini karena dia menyadari bahwa YouTuber pemula itu pada dasarnya 90% itu rata-rata orang yang belum memiliki budget, belum memiliki peralatan yang lengkap, belum memiliki kemampuan dalam membuat sebuah video yang bagus. Makanya tips ini memang dikhususkan untuk seorang YouTuber pemula yang memang tidak memiliki budget. Makanya dihimbau bahwa jangan Anda tidak memerlukan peralatan yang sempurna untuk membuat sebuah video. Cukup dengan HP saja. Kalau teman-teman punya HP ya itulah yang digunakan, bisa merekam, terus berkomentar di dalamnya, kemudian diupload. Itu sudah menjadi sebuah konten teman-teman ya. Itu. Terus yang ketiga, tips dari YouTube itu jangan lupa untuk bersenang-senang. Pikirkan hal yang menginspirasi Anda dan mulailah membuat konten berdasarkan hal tersebut ya. Maksudnya di sini adalah jangan lupa bersenang-senang itu adalah apa yang menjadi kesenangan kita, itulah yang teman-teman harus upload sebetulnya. Jadi artinya sambil itu menjadi hobi kita, menjadi kesenangan kita, itu bisa menghasilkan, berpenghasilan nantinya ya. Sehingga pada saat kita mengupload memang itu murni bukan hal-hal yang dibuat-buat. Makanya selalu dibilang bahwa kalau teman-teman membuat konten, apa yang teman-teman
kebiasaan teman-teman, apa yang menjadi kemampuan terbaik teman-teman, itu yang dikelola dan diupload di YouTube. Jangan ikut-ikutan ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah saran dari YouTube adalah cobalah mengupload video uji coba agar Anda memahami langkah-langkahnya ya. Ini penting teman-teman ya. Ini ada kaitannya dengan tips yang pertama ya, masalah upload saja dulu ya. Ini kalau kita sebagai seorang YouTuber untuk mau menjadi seorang YouTuber itu terkadang ya kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum jelas, banyak atau tidaknya penonton ya, sehingga tidak jadi upload ya. Yang padahal yang poin utamanya itu adalah upload dulu sehingga kita bisa memahami langkah-langkah selanjutnya ya. Seiring dengan berjalannya waktu, kualitas dan kemampuan kita juga dalam memahami YouTube itu akan berkembang juga. Tapi kalau kita tidak memulai dari memulai ya ujung-ujungnya kita tidak tahu apa-apa ya. Kuncinya seperti itu ya. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini yang mungkin bisa saya bahas 3 tips dari YouTube itu sendiri terkait uploadan video ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa masuk, saya harap bisa dimengerti ya, dan kita bisa belajar bareng-bareng di kesempatan selanjutnya ya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.